Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retailer Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, yang mana informasi merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Di sini disampaikan bahwa ada kado dari DPR RI untuk tenaga honorer menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, kira-kira apa kado yang diberikan kepada honorer yang dari DPR RI menjelang HUT kemerdekaan RI ke-78 ini? Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa berikan dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Mendekati peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-78, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB dan Komisi 2 yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memberikan kado kepada tenaga honorer. Nah, apa kira-kira kado istimewa yang diberikan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI kepada seluruh honorer menjelang HUT kemerdekaan RI ini? Ikuti terus informasi berikut. Saat ini, honorer atau non-ASN sedang menanti keputusan pemerintah mengenai masa depan. Tentunya ini adalah masa depan para honorer. Pasalnya mulai 28 November 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 menyatakan bahwa tenaga honorer akan terkena dampak dari kebijakan penghapusan. Jadi jumlah tenaga non-ASN telah melonjak pesat dari angka awal yang hanya diperkirakan sekitar 400.000 menjadi 2,3 juta orang. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Dari prediksi awal 400.000 orang menjadi 2,3 juta orang. Menurut data terbaru, itulah jumlah honorer yang ada dalam database BKN. Penghapusan tenaga honorer non-ASN diyakini akan berpotensi menimbulkan gelombang pengangguran yang cukup besar di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, tentunya pengangguran bukan suatu hal yang diinginkan Bapak Ibu ya, baik pemerintah maupun DPR RI, apalagi honorer yang bersangkutan. Jelas tidak mau putus pekerjaan dan tidak mau jadi seorang pengangguran. Maka suatu hal yang wajar kalau para honorer ini mengharapkan terus perhatian pemerintah untuk merubah atau mengalih statuskan nasib honorer dari honorer menjadi aparatur sipil negara. Itulah nanti isu yang heboh bahwa honorer akan dihapus statusnya, dalam arti dilakukan peralihan status dari status honorer menjadi aparatur sipil negara. Dari sisi lain, Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI juga mengungkapkan bahwa gaji yang diterima oleh para tenaga non-ASN ini dianggap tidak mencukupi. Maka dari hal tersebut setelah ditinjau bahwa apa yang dihasilkan atau yang didapatkan oleh honorer selama ini itu tidak mencukupi, maka jelas diperlukan peraturan baru yang bisa menjamin pendapatan para non-ASN ini. Nah, kira-kira apa dan bagaimana terkait dengan peraturan baru yang ada hubungannya dengan pendapatan para honorer? Tentunya itulah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Mardani Alisera juga menegaskan dukungannya terhadap para tenaga honorer atau non-ASN karena mereka telah memberikan banyak kontribusi dan mengabdi bagi negara selama ini. Dia juga berharap bahwa mereka akan memperoleh hak-hak yang setimbal dan di HUT kemerdekaan nantinya DPR akan memberikan kado tenaga honorer. Jadi ini adalah suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu ya. Kabar gembira yang disampaikan oleh
pemerintah dan DPR RI menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 ini. Ada kado istimewa untuk tenaga honorer. Dalam forum legislasi yang berfokus pada tema revisi Undang-Undang ASN dan nasib tenaga honorer yang diadakan di Media Center Parlemen Nusantara 3, Senayan, Jakarta pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023. Mardani menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati perlunya payung hukum untuk melindungi tenaga honorer dari pemecatan. Akan tetapi, saat ini dasar hukum atau rancangan undang-undang RUASN masih dalam bentuk revisi dan belum menjadi undang-undang. Artinya, pemerintah bersama dengan DPR RI masih melakukan satu penggodokan terbaik demi para honorer ini sebagaimana yang telah diatur dalam rancangan undang-undang atau RUASN. Dilansir dari website resmi DPR, Mardani Alisera mengatakan dalam hal ini, Kementerian Pan-RB mewakili para pemerintah dan Komisi 2 DPR RI mewakili Dewan telah sepakat bahwa tidak boleh ada pemecatan, pemberhentian, atau penelantaran terhadap seluruh tenaga honorer yang bekerja selama ini dan yang terkena dampak peraturan 28 November 2023 yang akan dihapus. Itu tidak bakal ada Bapak Ibu ya. Dengan tegas dan dengan kompak dikatakan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI, tidak boleh ada pemecatan dan tidak boleh ada pemberhentian dan tidak boleh ada penelantaran tenaga honorer. Dalam RUASN terdapat 3 konsep untuk melindungi nasib para tenaga non-ASN, yaitu tidak adanya pemecatan atau PHK secara massal, kemudian komitmen untuk menjaga pendapatan saat ini, serta tidak menambah beban anggaran pemerintah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer. Selanjutnya, tenaga honorer non-ASN akan diarahkan untuk menjadi pegawai ASN, baik itu melalui pengangkatan P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan pendapatan mereka. Mardani juga menekankan perlunya memberikan keistimewaan kepada para tenaga honorer non-ASN yang akan menjadi P3K, sehingga mereka tidak perlu mengikuti tes lagi karena telah memberikan kontribusi dan mengabdi untuk negara. Terkait dengan RUASN, Gus Pardi Gaus yang juga merupakan anggota Komisi 2 DPR RI mengumumkan bahwa RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN tinggal menunggu pengesahan pada sidang DPR RI berikutnya setelah masa reses pada tanggal 15 Agustus. Ingat Bapak Ibu ya, ini dengan tegas telah disampaikan oleh Gus Pardi Gaus yang juga merupakan anggota Komisi 2 DPR RI mengumumkan bahwa RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang ASN tinggal menunggu pengesahan pada sidang DPR RI berikutnya setelah masa reses pada tanggal 15 Agustus. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu. Dengan sahnya RUASN ini menjadi undang-undang ASN, maka harapan honorer bisa terkabul sebagaimana yang diimpikan selama ini. Dia berharap bahwa RUASN yang sudah disahkan nantinya, yang mencakup aturan yang melindungi hak-hak tenaga honorer, akan menjadi kado tenaga honorer atau non-ASN dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-78. Gus Pardi berharap bahwa pengesahan RUU ASN akan menjadi hadiah yang sangat dinantikan oleh para tenaga honorer atau non-ASN yang jumlahnya sebanyak 2,3 juta orang. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Rupanya apa yang disampaikan di sini yang merupakan kado istimewa kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang disampaikan pada informasi ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus bahwa RUASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang ASN tinggal menunggu pengesahan pada sidang DPR RI berikutnya setelah masa reses pada tanggal 15 Agustus 2023, beberapa hari lagi ke depan. Jadi ini harapan Bapak Ibu ya yang disampaikan oleh para anggota DPR RI dan bukan hanya Komisi 2. Komisi lain juga menyuarakan demikian. Tentunya ini harapan bagi Bapak Ibu honorer ketika nantinya RUU ASN ini disahkan
yang akan menjadi hadiah utama dan kado istimewa yang akan diberikan kepada honorer, yaitu pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.